Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 27, 28 dan 29 bersama Sharik Ritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 27 Sujud di kaki elang. Bobby kemudian menoleh ke arah elang. Dia memperhatikan terlebih dahulu wajah pria itu dengan mata dan mulut yang terbuka lebar. Lalu beberapa detik kemudian, Bobby pun mengulurkan tangannya seraya berkata, "Selamat datang kembali di kota AC ini, Pak. Mohon maaf untuk sambutan kurang mengenakan yang diberikan oleh para anak buahku." Bobby berkata dengan begitu santun karena menaruh rasa hormat tinggi kepada elang. Latar belakang orang yang sesungguhnya menjadi alasan kenapa dia bersikap seperti itu. Sontak saja seluruh orang yang ada di sana terkejut ketika melihat Bobby begitu menaruh hormat kepada seseorang yang mengenakan pakaian murah seperti itu. Mereka semua pun menjadi bertanya-tanya tentang siapa sosok elang sebenarnya sehingga dapat dihormati oleh orang terhormat seperti Bobby Iskandar. Bobby memalingkan pandangannya kepada petugas tamu. Tatapan matanya sangat berbeda dengan yang diberikan kepada elang. "Apa kamu benar-benar ingin membuatku berada di posisi yang sulit? Bagaimana mungkin kamu bisa bersikap tidak baik kepada Pak Lang?" "Hah," pekik Bobby dengan wajah yang memerah dan urat-urat leher yang menyembul. Sontak saja hal itu membuat petugas penjaga tamu gemetaran tubuhnya. Dia tahu kalau saat ini dirinya akan mendapatkan masalah. Dengan cepat petugas penjaga tamu mencari alasan agar dirinya tidak dipersalahkan. "Mohon maaf Tuan Bobby, aku hanya ingin mencoba mengamankan pesta ulang tahun Nona Sheila. Aku hanya menjalankan prosedur saja." Elang menyeringai mendengar itu. Lalu dia berkata, "Kamu hanya menjalankan prosedur. Prosedur mana yang kamu jalankan? Kamu bukan sedang menjalankan prosedur tetapi kamu sedang melakukan perbuatan diskriminatif. Jika kamu sedang menjalankan prosedur, seharusnya suruh kamu pinta kartu undangannya. Sejauh ini, selama aku berada di sini, aku tidak melihat kamu menahan tamu dan memeriksa kartu undangannya kecuali hanya terhadapku." Bobby menarik kemeja batik yang dikenakan oleh petugas tamu sambil berkata, "Disitulah letak kesalahanmu. Memangnya siapa yang mengajarimu tentang perbuatan diskriminatif? Apakah kamu tidak berkaca dengan dirimu sendiri? Apakah kamu berpikir jika kamu lebih baik dari Pak Lang? Jika iya, itu berarti kamu sangat hebat sekali. Aku saja tidak pernah berpikir bisa lebih baik dari Pak Lang." Duar, apa yang dikatakan oleh Bobby tidak hanya membuat petugas tamu saja yang syok dan ketakutan saat ini, tetapi juga petugas keamanan dan tentunya Farel. Jika apa yang dikatakan oleh Bobby itu benar kalau pria itu tidak pernah menganggap lebih baik dari elang, berarti ini adalah kali kedua dia dibuat terkejut oleh elang setelah sebelumnya dia hampir dibuat pingsan tatkala elang mengirim uang untuk mengganti kerugian perusahaan keluarganya. Farel melihat hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Dia sadar jika Bobby mengamuk, maka dia tidak akan bisa melawannya karena kedudukannya jauh di bawah Bobby. Oleh sebab itu, dia pun langsung bergerak perlahan meninggalkan tempat itu untuk masuk ke dalam hotel. Dia tidak mau terlibat lebih jauh lagi hingga membahayakan tidak hanya dirinya, tetapi juga perusahaan keluarga. "Mohon maafkan aku, Tuan. Aku benar-benar menyesal telah melakukan itu. Aku berjanji, ini adalah kali terakhir aku melakukannya," kata penjaga tamu. Mendengar itu, Bobby pun mendorong petugas penjaga tamu dengan keras hingga terjatuh. Bruk, punggung penjaga tamu itu menghantam ujung meja dengan sangat keras hingga membuat dia kesakitan. Barulah setelah itu dia terjatuh ke lantai. "Jika ingin minta maaf, cepat kamu merangkak dan bersujud di kaki Pak Lang," seru Bobby dengan mata yang melotot. Dengan secepat kilat, sang penjaga tamu langsung merangkak menuju ke kaki elang untuk meminta maaf. Dia sama sekali tidak pedulikan tentang sakit pada punggungnya. Yang dia pedulikan saat ini adalah secepatnya meminta maaf agar sesuatu yang lebih mengerikan tidak terjadi. Kini pria itu bersujud dengan kening yang menempel di sepatu pantofel hitam seharga 300.000 yang baru dibeli oleh elang. "Maafkan aku, Pak Lang. Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku," ucap pria itu dengan suara bergetar karena saking ketakutannya. Elang menunduk untuk melihat pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Lalu dia berkata,
Ini adalah sebuah pembelajaran bagimu. Bahwa nilai seseorang tidak bisa dilihat dari cover depannya saja. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu melihat dari isinya. Sebab, saat kamu melihat isi, maka kamu akan dibuat tercengang. Benar sekali, kita akan mendapatkan sebuah kejutan ketika kita melihat lebih jauh ke dalam isi. Kebanyakan isinya berbeda dari apa yang terpampang di hadapan. Aku mengerti, Pak. Aku akan menjadikan kejadian ini sebagai pengingat sehingga aku juga tidak mengulanginya lagi. Ucap penjaga tamu itu masih dalam keadaan sujud. Bagi Elang, mengurus permasalahan ringan seperti ini hanyalah membuang waktu saja. Oleh sebab itu dia pun berkata, berdiri. Petugas tamu itu pun langsung berdiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elang. Pergi, sebelum aku berubah pikiran, seru Elang. Pria yang menyisir rambutnya ke bagian kiri hingga klimis itu terdiam. Dia tidak menyangka akan dimaafkan seperti ini. Kenapa kamu jadi lembek seperti ini, Elang? Biasanya kamu sudah memenggal kepala orang yang sudah menghinamu. Kenapa sekarang kamu malah membiarkannya pergi? Tanya Emily seraya mengangkat kedua bahunya. Di sini bukan tempat dan saat yang tepat untuk melakukan itu. Lagi pula ini adalah masalah sepele. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Kata Elang dengan suara yang serius namun dengan mata yang tidak menatap ke arahnya melainkan melihat jauh ke belakang Emily dengan kepala yang dimiringkan. Emily sudah lama bersama dengan Elang. Dia sangat paham dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh mantan kekasihnya itu ketika sedang melihat sesuatu yang mencurigakan. Wanita itu pun menoleh ke arah Elang memandang. Lalu dia mendapati seorang 4 orang pria baru saja keluar dari mobil SUV mewah dan melangkah menghampiri. Emily kemudian memalingkan kembali pandangannya kepada Elang. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" "Dia sudah datang," jawab Elang dengan suara yang datar. Emily sadar dengan jawaban dari Elang itu. Maka dia pun langsung bersiaga. Namun, baik Emily maupun Elang sama-sama masih bungkam dan tidak memberitahukan kepada Bobby tentang orang itu. Bobby yang masih berfokus dengan masalah yang baru saja dihadapi oleh Elang, berkata sambil menatap penjaga tamu. "Cepat kamu pergi dari sini. Kamu dipecat. Jangan pernah menunjukkan wajahmu kembali padaku." Penjaga tamu itu pun langsung berlari terbirit-birit. 4 orang yang mengenakan jas berwarna hitam berjalan menghampiri. Elang mengetahui jika orang-orang itu adalah anggota organisasi Sayap Merah. "Pak Bobby, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrimu," ucap seorang pria muda dengan wajah oval dan berkulit putih. Berminyak wajahnya sembari mengulurkan tangannya untuk mengajak Bobby berjabat tangan. Bobby tersenyum dengan sangat lebar seraya meraih jabat tangan pria itu. Dia tampak begitu dekat dengan pria dari organisasi Sayap Merah. Tentu saja hal ini membuat Elang menjadi bingung. Seingatnya, Emily diminta tolong untuk menjaga anak Bobby dari organisasi Sayap Merah. Tapi kenapa sekarang Bobby dan orang itu sangat dekat? Apa yang direncanakan keduanya? Apa mereka sekongkol atau Bobby yang tidak tahu jika orang itu dari organisasi Sayap Merah? Bersambung, lanjut EPISOSE 28. Penembakan terlihat dari seorang pria yang berada di sisi paling kanan dari rombongan keempat orang pemuda yang datang. Ada sebuah tato sayap di punggung tangan sebelah kiri di antara ibu jari dan telunjuk. Warnanya merah api dan terlihat begitu indah dan lingkaran tribal yang juga berwarna oranye. Namun orang yang berjabat tangan dengan Bobby menutupi tanda itu dengan plester luka berwarna coklat. Dia selalu melakukan itu untuk menutupi jaga dirinya sebagai seorang anggota organisasi Sayap Merah. "Pak Bimo, terima kasih sudah datang. Aku kira sebelumnya kamu tidak akan datang karena kamu sedang berada di luar negeri kemarin," kata Bobby dengan suara yang terdengar begitu ceria. Bobby memang tidak mengetahui latar belakang Bimo selain pria itu yang merupakan pemilik showroom mobil mewah yang terkenal di kota AC. Walaupun kekayaannya tidak terlalu banyak seperti tamu-tamu Bobby yang lainnya, tetapi Bimo mendapatkan suatu keistimewaan karena sudah menjadi teman Bobby selama 2 tahun belakangan ini. Dan selain itu Bimo selalu membantu Budi dalam mengurus pembelian mobil-mobil mewah yang kebanyakan harus diimpor dari luar negeri. Emily menoleh ke arah Elang. Dia tidak meragukan tentang penilaian Elang dalam membaca seseorang. Dia hanyalah bingung mengapa Bobby terlihat begitu akrab dengan sosok pria yang dikatakan oleh Elang sebagai salah satu anggota organisasi Sayap Merah.
Aku baru saja pulang dari luar negeri dan langsung saja aku ke sini karena tidak mau mengecewakan Pak Bobby yang sudah repot-repot mengundangku, kata Bimo dengan tersenyum tipis. Kemudian Bimo menoleh ke arah seorang pria di samping kirinya dan berkata, "Di mana kadonya?" Pria itu kemudian mengambil kado dari teman-temannya yang berada di samping kirinya lagi. Lalu dia memberikannya kepada Bimo sembari berkata, "Ini Pak, kadonya." Kemudian Bimo mengambil sebuah kado berwarna merah dengan pita berwarna oranye. Lalu dia memalingkan pandangannya kepada Bobby dan berkata, "Aku ingin memberikan kado ini secara langsung kepada Nona Sheila. Apakah bisa aku bertemu dengannya?" Emily mencolek lengan elang untuk memberikan kode kepada sang dewa perang itu untuk segera bertindak. Pasalnya jika tidak, maka Sheila bisa aja berada dalam situasi yang berbahaya. Kado yang dibawa oleh Bimo tidak diketahui isinya. Jika isinya adalah sesuatu yang berbahaya, semisal bom, itu akan berdampak fatal. Elang mengerti dengan kode yang diberikan oleh Emily. Namun dia memerintahkan kepada wanita itu untuk tetap pada tempatnya dan jangan bergerak sebelum diperintahkan mengangkat tangan kanannya setinggi perut dengan telapak tangan yang menghadap ke bawah. Emily, walaupun dia sering membantah perintah dari elang dari zaman ketika mereka berpacaran, namun untuk kali ini dia menurut. Pasalnya dia harus menjalankan misi dengan baik dan saat ini dia melihat raut wajah elang yang begitu serius. Bobby tersenyum kepada Bimo sambil berkata, "Tentu saja. Aku akan perkenalkan kamu kepada Sheila. Mari masuk ke dalam hotel." Bimo menganggukkan kepalanya. Lalu ketika dia akan melangkahkan kakinya dia menoleh ke arah orang dan menatap kedua pria itu. Di saat itulah Bimo terkejut. Tentu dia tidak pernah bertemu dengan alam sebelumnya. Sebab Bimo adalah salah satu anggota organisasi Sayap Merah yang bergabung 2 tahun yang lalu. Walaupun saat ini dia sudah menjadi orang penting di organisasi itu dan dipercaya untuk memegang bagian barat kota AC, tetapi sosok elang tidak pernah ada yang menceritakannya. Namun tatapan mata elang sudah begitu menusuk jantungnya dan sedikit mengoyak keberaniannya. Elang sama sekali tidak mengalihkan pandangannya. Dia juga menatap dengan tajam kedua mata Bimo. "Ada apa Pak Bimo? Apakah kamu kenal dengan Pak Elang?" tanya Bobby. Bimo menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Aku nggak mengenalnya. Tapi aku rasa sebentar lagi aku akan mengenalnya." Setelah itu, Bimo mengalihkan pandangannya kepada Bobby dan kemudian melanjutkan langkah kakinya memasuki hotel. Saat Bimo dan ketiga anak buahnya masuk ke dalam hotel, Bobby tetap pada tempatnya karena ingin berbicara dengan Emily dan Elang. "Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Memang rasa-rasanya aku sudah kurang ajar kepada kalian kare. Nah, tahu dirinya. Aku malah menyuruh kalian untuk menjaga putriku yang seharusnya kalian menikmati pesta saja. Aku juga terkejut ketika aku dihubungi oleh Jenderal Diaz dan mengatakan jika Letkol Emily yang akan datang dan menjaga anakku. Namun ternyata aku diputar kejut lagi ketika mendengar jika dirimu, yang merupakan seorang jenderal, datang untuk menemanimu. Letkol Emily," ucap Bobby. Emily menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, "Anda tidak perlu melihat latar belakang pangkat kami. Jadi apapun yang diperintahkan oleh pimpinan Mayor Jenderal Diaz maka percayalah itu yang terbaik." Itu memang benar sekali. Dalam kasus ini, Maijen Diaz menilai jika hanya Emily saja yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Apalagi untuk melindungi sesama wanita. Itu adalah sesuatu nilai lebih karena tidak akan ada kecanggungan pada saat akan menolong Sheila walau harus menyentuh beberapa tempat sensitifnya. Aku paham untuk hal itu. Maka dari itu, aku sangat menghargai keputusan dari Maijen Diaz dan aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua karena sudah mau datang dan melindungi anakku, kata Bobby sembari lirik ke arah Emily dan Elang secara bergantian. Elang dengan cepat berkata, "Jangan terlalu banyak bicara di sini sehingga kita tidak bisa memperhatikan anakmu. Jadi, lebih baik kita secepatnya masuk ke dalam tempat acara agar aku secara pribadi bisa mengawasi kondisi sekitar agar anakmu bisa terjaga keselamatannya." Mendengar itu Bobby mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu dia pun berkata, "Oh iya, baiklah kalau begitu. Mari kita masuk ke dalam hotel untuk mengikuti proses pesta ulang tahun anakku. Aku akan mengantar kalian masuk ke dalam tempat acara."
Baik Emily maupun Elang menganggukkan kepalanya secara hampir bersamaan. Bobby, Elang dan Emily berjalan bertiga memasuki hotel. Beberapa orang yang tadi sempat memandang rendah Elang namun keburu masuk ke dalam tanpa melihat apa yang terjadi di luar sana. Terkejut ketika melihat Elang masuk ke dalam hotel bersama dengan pemilik pesta sekaligus salah satu orang terkaya di kota AC. Kemudian mereka bertiga menuju ke hallroom di mana pesta ulang tahun itu berlangsung. Yang diperhatikan oleh Elang ketika masuk ke dalam ruangan itu adalah orang-orang dari organisasi Sayap Merah. Pasalnya menurut informasi yang diberikan oleh Emily kepadanya bahwa organisasi Sayap Merah mengincar anak perempuan Bobby yang bernama Sheila. Elang bisa melihat keempat orang yang tergabung di dalam organisasi Sayap Merah. Mereka berempat sedang menikmati wine dengan penuh kegembiraan. Di sana adalah anakku. Kalian bisa tunggu di sini. Biar aku memperkenalkan kalian berdua kepada anakku itu. Ucap Bobby dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Setelah itu Bobby melangkahkan kakinya menghampiri sang anak untuk membawa anak perempuannya itu diperkenalkan kepada Elang dan juga Emily. Elang tetap memperhatikan empat orang yang berasal dari organisasi Sayap Merah. Walaupun tidak secara terus-menerus memperhatikannya karena tidak mau menimbulkan kecurigaan. Namun matanya tetap siaga memperhatikan detail kecil yang dilakukan oleh keempat orang itu. Ketika Bobby dan Sheila datang, Elang yang baru saja akan memalingkan pandangannya kepada Bobby. Lihat ada yang aneh dari salah satu orang yang bersama dengan Bimo. Terlihat dari balik jas. Ada sesuatu yang bergerak-gerak. Logikanya jika kedua tangannya berada di bagian luar jas, tidak akan ada lagi sesuatu yang seperti tangan bergerak di dalam jas. Bukankah manusia hanya punya dua tangan? Dari sanalah Elang menyadari jika tangan yang keluar dan diperlihatkan kepada orang banyak adalah tangan palsu. Di titik ini, ketika Sheila berjalan satu langkah di belakang Bobby dan dalam kondisi terbuka pandangan tanpa terhalangi, orang itu mengeluarkan moncong pistol. Tampak jika pistol itu terdapat peredam suaranya. Elang yang melihat itu langsung bergerak dengan cepat menerjang ke depan dan menarik Sheila ke lantai untuk menghindar. Rip dilesatkan oleh anak buah Bimo. Brooke, apa yang kau lakukan? Pekik Bobby yang terkejut melihat Elang menerjang Sheila dan berpikir jika orang ingin melukai anak perempuannya itu. Bersambung. Lanjut episode 29. Bukan orang sembarangan. Sangat wajar sekali jika Bobby terkejut dan marah kepada Elang. Pasalnya tidak ada tanda-tanda kejahatan yang membahayakan terjadi. Setidaknya untuk beberapa saat. Pasalnya setelah itu, terdengar suara keributan dari sisi sebelah kanan tatkala terlihat seorang pria tersungkur dengan darah yang mengalir dari punggungnya. Dia terkena peluru nyasar yang tadinya hendak mengenai Sheila jika saja tidak diselamatkan oleh Elang. Baru dari sanalah Bobby mengetahui jika apa yang dilakukan oleh Elang untuk menyelamatkan anaknya. Emily kemudian mengarahkan senjata api ke arah keempat anggota organisasi Sayap Merah. Tanpa ampun, Emily menembak seorang pria yang memegang senjata api bahu sebelah kanan hingga membuat senjata apinya terjatuh. Namun ternyata seorang pria yang berada di sisi kiri dengan cepat melesat mendekati Emily untuk menghajarnya. Dikarenakan tidak ada lagi senjata api yang dimiliki, membuat pria itu nekat untuk menyerang Emily dengan tangan kosong. Jika Emily dalam bahaya, Elang kini bergerak dengan cepat dan kemudian menghantam tubuh pria berambut pendek dan berwajah kotak yang sedang menyerang. Emily, Brooke, tabrakan itu membuat anak buahmu Bimo itu terpental sejauh 5 meter sebelum dirinya menghantam dinding. Apa yang terjadi membuat orang-orang di dalam ruangan menjadi panik dan histeris. Mereka berlarian menuju ke sisi permainan dan berkumpul di sana, saling berdesakan. Elang kemudian menoleh ke arah Emily dan berkata, "Selamatkan Sheila dan Pak Bobby." While mereka keluar dari ruangan, bukan Emily yang menjawab perintah dari Elang melainkan Bimo. Setahuku jika mereka akan keluar dari ruangan ini hanya ada dua jalan. Yang pertama ada di sisi kanan dan yang kedua ada di sisi kiri. Dari kedua pintu itu jelas lebih dekat kepadaku. Jadi aku bisa melenyapkan mereka semua dalam sekedip mata, kata Bimo dengan suara yang dingin. Emily dengan cepat berkata, "Aku yang memegang senjata api. Jadi aku yang mengendalikan nyawamu. Lebih baik kalian berempat menyerah saja. Maka dengan begitu akan menjadi mudah bagi kalian mempertanggungjawabkan perbuatan kalian."
Bimo mengangkat kedua alisnya dan kemudian tertawa dengan terbahak-bahak. Pria itu bagaikan baru saja menyaksikan sebuah pertunjukan drama komedi yang syarat dengan tingkah-tingkah lucu. Memangnya kamu saja yang bisa melenyapkan nyawaku dan anak buahku. Aku juga sangat bisa, bukan hanya untuk menembak dan membuatmu mati, tetapi juga aku bisa membuat kalian sengsara di kemudian hari, kata Bimo dengan suara yang datar namun terdengar begitu mengerikan. Emily mengangkat sebelah bibirnya dan berkata, "Jangan mengancamku. Itu hanya akan membuang-buang waktumu saja." Elang berdiri dan melangkahkan kakinya mendekati Bimo dengan langkah yang terlihat biasa tanpa ada rasa takut sedikit pun. Emily yang melihat itu langsung memprotes apa yang dilakukan Elang. "Apa yang kamu lakukan, Elang? Cepat berhenti. Ini akan menjadi sesuatu yang mudah jika aku yang mengurusnya. Aku memiliki pistol." Dengan tetap berjalan, Elang berkata, "Aku adalah atasanmu dan kamu tidak berhak untuk memerintahkanku. Dan terlebih untuk melawan mereka tidak dibutuhkan senjata api seperti itu. Senjata api hanya untuk mereka yang lemah." Seorang anak buah elang yang berkulit hitam melangkah maju untuk melindungi Bimo. "Diam di sana, Tuan Bimo tidak ada urusan denganmu. Jadi kamu dilarang untuk mendekat," seru pria berkulit hitam dengan rambut keriting kecil. Elang menghentikan langkahnya, bukan karena dia takut tetapi karena dia ingin memberikan sebuah peringatan. "Aku juga tidak memiliki urusan denganmu. Jadi kamu harus pergi dari hadapanku jika kamu tidak mau terluka," ucap Elang dengan suara yang rendah dan menyeram. Kan, mendengar apa yang dikatakan oleh Elang membuat pria itu naik pitam. Dengan posisinya di organisasi sayap merah, dia begitu percaya diri bisa mengalahkan Elang dengan mudah. "Bajingan, jangan kau anggap diriku ini remeh. Aku ini adalah petarung muda terbaik yang dimiliki oleh organisasi sayap merah. Kamu sama sekali bukan tandinganku," ucap pria itu. Sambil menyeringai, Elang berkata, "Aku boleh mendengar jika di organisasi sayap merah ada yang seperti itu. Apakah sayap merah sudah berubah menjadi sasana bela diri? Hahaha, menarik sekali." Pria berkulit hitam itu mengepalkan kedua tangannya dengan sangat keras. Lalu dia pun berkata, "Akan kuhabisi kau, bajingan." Setelah itu, pria berikut hitam mengambil ancang-ancang dan melepaskan dirinya bagaikan sebuah batu dalam ketapel yang meluncur dengan cepat. Bagi kebanyakan orang, apalagi orang awam, kecepatan yang dimiliki oleh anak buah Bimo itu sangat cepat. Namun bagi Elang, kecepatan itu tidak ada apa-apanya. Dengan sekali gerakan ke kanan yang sederhana, Elang bisa menghindari serangan dari pria itu. Akibat dari tenaga yang dikeluarkannya sudah sepenuhnya, membuat pria itu tidak bisa menghentikan langkahnya dengan begitu saja. Dia terlewat 2 langkah di belakang Elang. Karena tidak mau dipermalukan dan juga emosinya sudah berada di ujung kepala, dirinya pun langsung berbalik arah dan hendak melepaskan serangan selanjutnya. Namun yang ada belum sempat dia mengayunkan tangan, sebuah tendangan mendarat di dadanya. Plak, akibat dari tendangan itu, membuat pria berkulit gelap terpental ke belakang hingga sampai di kaki Emily. Karena wanita itu yang sudah kesal akibat kesombongan dari orang itu, membuat dia menginjak tangan pria itu dan memelintirkan lengan kiri pria itu hingga patah. "Krek, argegehah!" Teriakan dari pria itu sungguh membuat orang-orang yang melihat kejadian itu dalam berdiri bulu kuduknya. Mereka membayangkan jika tangan mereka, yang dipatahkan oleh Emily, Bimo merasa jika kecurigaannya terhadap Elang yang bukanlah orang sembarangan akhirnya terjawab sudah. "Bimo, ternyata kamu memang bukanlah orang sembarangan. Siapa dirimu sebenarnya?" tanya Elang kemudian membalikkan badannya menghadap Bimo. Lalu, dengan mata yang menatap tajam dia berkata, "Kamu nggak perlu tahu siapa aku. Khawatirnya jika kamu mengetahui siapa diriku kamu akan pingsan di tempat. Cih, lagamu seperti seorang yang sangat kuat saja. Memangnya kamu pikir kamu itu adalah seorang dewa perang?" Bimo berkata dengan penuh kebencian. Ingin sekali Emily menjawab pertanyaan dari Bimo itu. Dia sangat gregetan sekali dan ingin secepatnya buat Bimo bersujud di kaki Elang. Bobby gemetaran tubuhnya. Dia merasa sangat terkejut karena tidak mengerti kenapa Bimo bisa melakukan ini kepadanya. "Bimo, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mau membunuh anakku padahal kita sudah berteman lama? Kamu juga sering membantuku, bukan? Kenapa saat ini kamu berubah?"
Apa aku sudah salah kepadamu? Tanya Bobby dengan suara bergetar karena emosinya yang bercampur aduk. Bimo menoleh ke arah Bobby. Dia menatap kedua mata ayah pemilik pesta dengan tatapan yang penuh kebencian. Sikap Bimo saat ini berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkannya pada saat pertama kali dia datang. Jika kamu mau menanyakan tentang alasanku melakukan ini, silakan kamu tanyakan kepada anakmu itu. Dia yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bimo berkata sambil menatap wajah Sheila. Bobby sungguh terkejut mendengarnya. Lalu dia pun menoleh ke arah sang anak untuk melihat raut wajah anak perempuannya itu. Ada apa sebenarnya? Sheila, kenapa kamu berhubungan dengan mereka? Tanya Bobby dengan wajah yang begitu khawatir. Tentu saja Bobby merasa khawatir. Sebab jika permasalahan ini berakar dari anaknya, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sulit. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.